udhiyah, hewan yang disembelih. Wa ayyamit tasriki, dan juga hari-hari tasrik. Hari tasrik itu berarti tanggal ke-11, tanggal ke-12, tanggal ke-13 di hari Idul Adha tadi, ya. Jadi besok Pak Komar umpama ditanya kok dinamai Idul Adha apa? Dari kata-kata udhiyah atau korban atau hewan sembelihan, itu Idul Adha. Adha dari kata-kata udhiyah, nah, itu ya. Nah sulit nian Pak, ya enggak apa-apa, namanya Pak Imam kan kali-kali ditanya sama makmumnya, Adha itu maksudnya apa sih Pak Komar? Nah apa kan itu. Nah kalau sudah tahu ini, oh gampang, Adha itu aslinya udhiyah di waktu-waktu korban lah gitu. Lah di hari-hari tasrik tadi, jadi gini ya, menyembelih hewan kurban itu dimulai dari takbiran, maksudnya setelah sholat id takbiran itu, ya kan, terus itu tanggal 10 ya, terus hari tasrek. Hari tasrek berarti boleh masih menyembelih tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, maksudnya gimana? Supaya nanti itu mempermudah kita. Kalau di hari tanggal 10 tuh kok sapinya 30 ekor, ya kan? Pak Komar nanti sampai pening nyembelihnya, keju tangan itu umpama kan, nah boleh nanti disisaukan di tanggal 11 baru disembelih, disisaukan lagi tanggal 12 baru disembelih, tanggal 13 baru disembelih. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, caranya begitu. Jadi setelah tahu ini, tidak melulu di tanggal 10 wae nah, menyembelihnya itu ya. Jadi nanti boleh di tanggal 11, boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Nah itu untuk catatan supaya mempermudah kita dalam mengelola masalah kurban, gitu ya. Lah penyembelihan tadi dari Idul Adha hingga hari Tasrek tanggal 10, 11, 12, 13 tadi, kenapa menyembelihnya taqarruban? Karena ingin mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sunnahnya kurban itu setiap tahun. Nah itu diingat-ingat, sunnahnya kurban setiap tahun. Nah, asal Pak Kadus Edi itu kok punya rezeki, kebetulan dapat rezeki 20 juta, dapat 50 juta, sudah korban wae. Janganlah korban betul gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Walaupun dalam kaul para ulama, sejatinya dalam korban itu kita itu mayoran lah, bahasa kita, pesta lah ya. Jadi andaikan kok tidak telap nyembelih onta, ya nyembelih sapi. Nah, sapi yo masih nggak telap, yo kambing, kambing masih nggak telap, yo ayam, ayam nggak telap, beli kiloan, nah, beli semato 2 mato, ya kan, untuk nyenengin anak-anak kita. Nah, lagi pula kita nanti biar nggak tomak sama apa namanya panitia kurban. Kalau kita sudah beli sendiri kan nanti nggak, terserahlah nak dibagi nak idak kan sudah nyicip daging juga. Tapi kalau ndak lah nanti nyalain panitia, panitia gemblung, maksud aku udah dibagi lah kan gitu. Wal adhiyatu, dan adapun korban itu sunatun, hukumnya sunnah muakkadatun, yang dikukuhkan, alal kifayati, menurut hukum kifayah. Nah, kifayah tuh bagaimana sih? Asal salah satu sudah mengerjakan, yo lainnya tidak berdosa. Faidata, maka ketika berkorban biha dengan satu, siapa wahidun, satu orang, min ahli baitin, dari ahli rumah, kafa, maka sudah mencukupi, anjami'ihim, dari seluruh keluarganya. Jadi enggak kok ibaratnya nanti satu sapi untuk dihitung orang 7, ya boleh nak ngitung seperti itu. Tapi intinya satu keluarga yang sudah berkorban itu sudah mewakili daripada semua keluarganya. Walaupun kambing Pak, walaupun kambing.
Nah, di hadisnya itu malah lebih seru lagi Nabi itu ya. Nabi itu korban 2 kambing. Yang 1 kambing untuk keluarganya, yang 1 kambing untuk umatnya. Ya, pokoknya kalau Pak Edi tidak telat korban itu tidak usah kecil hati. Sudah dikorbankan sama Nabi, ya. Qala mu'allif rahimahullah, jangan kecil hati. Nah, tahun besok pokoknya dapatlah itu. Qala mu'allif rahimahullah. Nah, jadi nggak harus sapi, nggak harus apa, semampunya apa, gitu ya. Kambing ya udah apa-apa. Kambing bagi 7 macam mana? Nggak ada Pak di situ ya. Ya Nabi itu malah 1 kambing loh dibagi umatnya dari Nabi ada sampai sekarang, sampai besok yaumul kiamah untuk jagoi yang kere-kere tidak telah korban itu kan itu. Qala mu'allif rahimahullah. Cuman 1 kambing ya kan itu. Udah kita 1 kambing untuk 1 keluarga ribut, yang sibuk katanya untuk orang 7. Nah, makanya ngaji terus belajar biar tahu, biar wawasannya itu luas. Biar tidak sering nyalain kanti, biar tidak heran ketika mendengarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Wala tajibu, dan hukumnya tidak wajib apa al-khiyatu, apa al-udhiyatu korban illa bin nadri, kecuali dikarenakan nazar. Kalau kok dia nazar maka hukumnya menjadi wajib. Nah, baru yang diterangkan biasanya itu kalau kita korban kok nazar, maka secuil pun kita sendiri dan orang-orang yang makannya menjadi tanggungan kita itu tidak boleh mengkonsumsinya walaupun cuma secuil. Nah, itu baru yang disebut nazar, karena statusnya menjadi wajib, bukan sunnah muakkad lagi gitu. Kuahnya ya kalau bisa sudah usah lah Bang, kaget malah kepengen dagingnya pula. Ya, sudah ikhlaskan we ya. Buat kuah sendiri nanti. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah kalau kok dia bukan nazar, tidak nazar, kemarin sudah diterangkan, boleh mengkonsumsi atau mengambil daripada daging atau dari hewan korban tadi maksimal 1/3. Maksimal ya. Andaikan kok kepengen nian, namanya kita korban kan ya keluarga kita kadang pada kumpul ya kan, masak-masak, maka boleh mengambilnya. Nah terus Pak, panitia tuh boleh dimasakkan kalau yang ngambilnya itu adalah yang tuan korban dan korbannya tadi tidak tidak nazar, maka ya boleh. Umpama di masjid sini yang korban Pak Topik, Pak Komar, Bang Edi, Mbah Yanto, orang 4 umpama kan. Nah, korban sapi semua. Pak Komar ya sapi, Pak Topik ya korban sapi, Mbah Yanto ya korban sapi, Bang Edi ya korban sapi. Nah, maka yang kerja di situ boleh nanti Bang Edi ngambil maksimal 1/3, Pak Komar ngambil maksimal 1/3, Pak Topik ngambil maksimal 1/3, terus Mbah Yanto ngambil maksimal 1/3, dimasak. Nah gitu, untuk makan orang yang kerja. Nah itu boleh gitu. Cuman kalau orangnya udah ada di situ jangan. Nah, kan gitu, karena tidak ada hak di situ, hak sama-sama namanya. Ya nanti nunggu giliran mendapat bagian baru dimasak lah gitu. Wa yajzihu, dan mencukupi fiha, di dalam masalah korban atau hewan korban, apa aja domba minad dhoni, dari apa itu namanya, hewan domba apa itu? Domba, yang domba. Kambing domba nih. Yang domba yang kruwel-kruwel dulu. Biri-biri. Nah, itu ya. Kalau ada orang di Arab itu namanya biri-biri. Nah, itu boleh 1 tahun, boleh untuk korban. Nah, itu ya. Wa adapun yang disebut jidaun minad dhon, dhon itu jenis domba. Itu mah kambing, lahu yang itu bagi kambing domba tadi sanatun, adapun sudah umur 1 tahun. Sudah tanggal 1 giginya. Giginya sudah copot siji. Copotnya karena copot sendiri, bukan karena dipentung sama Bang Edi. Nah, itu begitu ya. Wa ta'nun, dan juga kambing to'en, kambing Jawa, fisaniati, di dalam yang berumur 2 tahun.
Wasani dan adapun yang kedua itu minal ma'zi, wasani dan umur 2 tahun minal ma'zi dari kambing Jawa atau kambing lokal atau kambing kacang. Nah, itu ya, yang kalau kambing kacang atau kambing Jawa minimal umurnya harus 2 tahun. Kok beda, Pak? Wah, saya juga nggak tahu itu sebabnya apa ya. Nah, kecil mungkin sebabnya. Kalau domba Arab itu kan besar-besar, ya kan itu. Wawa adapun yang disebut sani minal ma'zi itu ma kambing, lahu yang itu bagi sani minal ma'zi sanatani adapun 2 tahun. Nah, tanda salah satunya adalah 2 giginya sudah tanggal atau coplok dewek. Wa to'nun dan juga hewan kambing to'en fisalisati yang umur 3 tahun. Itu yang pertama boleh dari jenis kambing. Kalau kambing domba umur 1 tahun sudah cukup, sudah boleh untuk kurban atau keka. Tapi kalau kambing Jawa atau kambing kacang, kambing lokal, maka harus sudah umur 2 tahun. Nah, peraturannya begitu ya. Ya perkara nggak urus Pak, aku 1 tahun nggak masalah ya terserah. Ini kan cuma bacanya keterangannya, hukumnya begitu ya kan itu. Kalau orang ngayal tuh masalahnya ya repot. Wasani dan adapun yang kedua, wasani dan juga umur 2 tahun minal ibili dari onta. Bukan umur 2 tahun ya. Wasani dan sani namanya minal ibili dari jenis onta. Ma yaitu jenis onta lahu yang itu bagi onta tersebut khamsusini adapun berumur 5 tahun. 5 tahun penuh naik ke 6 tahun. Wa to'nun dan juga onta to'en fisadisati yaitu ketika berumur 6 tahun penuh masuk ke umur 7 tahun. Wasani minal bakori dan juga jenis dari sapi. Yang sani minal bakor itu yang bagaimana? Itu mah sapi lahu yang itu bagi sapi tersebut sanatani adapun sudah berumur 2 tahun penuh. Nah, kalau sapi umur 2 tahun penuh, kambing umur 2 tahun penuh atau 1 tahun penuh yang domba. Kalau onta 5 tahun penuh. Nah, kerbau itu disamakan dengan sapi ya. Tapi kerbau nggak ada Pak di sini. Nah, itu gunanya hukum kias. Kias itu namanya persamaan. Nah, karena dagingnya kurang lebih, cara-cara hidupnya kurang lebih, halalnya ya kurang lebih, maka dimasukkan kerbau itu ke jenis sapi gitu loh. Kakek ya ribut pula. Wah, nggak ada di sini hukumnya kerbau. Nah, ya kan? Nah, kerbau itu bahasa Arabnya jamus. Wa to'nun dan juga sapi fisalisati di dalam umur yang ketiga, sapi yang umur 3 tahun penuh. Wa tajzi'u dan mencukupi apal badanatu onta ansabaatin dari orang 7 istaroku yang sama-sama berkorban siapa orang tersebut fitatkhiyati di dalam penyembelian biha dengan korban. Jadi kalau umpama kok orang iuran ya kan, lah 1 onta itu bisa mencukupi untuk 7 keluarga atau 7 orang. Oh, berarti harus dihitung Pak 7 orang, nggak begitu juga. Maksudnya gini, kalau kok Bang Edi Kadus itu kok korban onta, umpama kalau di sini jangan tapi ya, repot nanti ditangkap polisi. Di Indonesia nggak ada onta. Kalau dapat onta paling ya yang nyuri di kebun binatang, itu masalahnya. Sapi sapi nanti ya. Kalau kok kita korban pakai onta atau pakai sapi nanti, maka itu boleh untuk 7 keluarga atau mewakili 7 keluarga. Nah, patungan umpama itu begitu. Nah, ya itu seperti itu. Atau 1 sapi orang dewean nggak apa-apa. Ya artinya nanti dia korbannya itu 7 kali lipat yang dari kambing-kambing tadi. Fadilah atau keutamaannya gitu. Maksudnya gitu ya. Wa tajzi'u dan mencukupi apa al-baqaratu sapi ansabaatin dari 7 kadalika demikian orang yang sama-sama berkorban. Wa tajzi'u dan juga mencukupi apa satu kambing
ansahsin dari satu orang wahidin yang satu. Kalau kambing itu cukup untuk satu orang. Tapi sudah tadi ya hadisnya sahih Pak Janis ya. Kalau kambing maksudnya jangan patungan gitu loh ya. Dari satu orang gitu. Kakek kambing patungan pula ya kan gitu. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nanti dibagi yang korban-korban 7 orang, enggak kebagian ya dibagi ke orang lain ya kan itu. Jadi kalau satu kambing usahakan untuk satu orang. Wahia, adapun satu kambing untuk satu orang itu afdhalu lebih utama minal musyarikatihi dari sama-sama urunannya tadi fi bairin di dalam onta atau sapi tadi. Satu kambing lebih utama. Kenapa kalau kambing kok lebih utama, Pak? Contoh itu di ayat Quran itu, ya kan? Baginda Nabi Ismail ketika dicoba oleh Allah baginda Nabi Ibrahim itu kan disuruh nyembelih Nabi Ismail. Maka gantinya bukan kerbau, bukan sapi, bukan unta, tapi diganti dengan kambing. Nah disitulah para ulama itu beberapa itu berpendapat bahwa hewan yang paling baik untuk korban itu adalah kambing. Nah itu begitu. Makanya di sini diterangkan kalau pakai kambing itu lebih utama. Nah itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, tapi jangan dimasuki ke itu Pak Janis ya. Hukum la dororo wala diroro loh ya. Nanti jadi haram pula. Kenapa bahaya Pak kambing itu? Ngapa darah tinggi lah, repot nanti. Loh, kan hukumnya itu Pak, karena yang rokok, yang apa itu kan ke situ. Nah, jadi bahayanya nanti jangan dihubungin maksudnya hukum tuh ya. Wa afdalu dan lebih utama anwaul adhiyati macam-macamnya korban itu ibilun onta dulu, sumal bakoru lalu sapi, sumal gonamu baru lalu nanti kambing. Kalau yang lebih baik ya tentu yang lebih besar ya pahalanya lebih banyak lah gitu. Wa arbaun dan adapun 4 hewan ini, nah ini perlu dicatat. Biasanya Pak Imam, Pak Khotib itu ditanyai orang, Pak Ustadz. Wa arbaun adapun 4 hewan ini, wa fi ba'dinusi dan di sebagian redaksi arbaatun, tulisannya bukan arba'u tapi arbaatun. 4 ini la tajzi'u tidak bisa mencukupi fiddihaya di dalam untuk berkorban. Yang jenisnya 4 ini atau cacatnya 4 ini. Yang pokok loh ini ya. Nanti ada beberapa yang lain. Akhaduha. Adapun yang pertama itu al-auraul, yang buta matanya atau rusak matanya, al-bayyinu yang nyata, ai ad-dhahiru yang nampak jelas. Apa auraha? Apa auruha? Butanya hewan tadi. Yang pertama, hewan yang tidak diperkenankan untuk korban itu yang matanya nyata-nyata cacat mata pertama ya. Wa in baqiat walaupun masih ada apa hadaqatun apa al hadaqatu bola matanya fil asohi di dalam kaul yang paling sahih. Kok dia nengoknya kok miring-miring begini? Nah ya kan? Walaupun di sini tuh nampak masih ada. Nah itu yang paling sahih pendapatnya itu tetap tidak cukup atau tidak boleh untuk korban itu mato ya. Nah, apalagi kok memang hilang betul ya kan, yang nampak masih ada tapi dia nengoknya kok gini kero-kero gini, nah itu berarti kan yang siko udah nampak tuh. Nah itu tetap kalau hewan pakai kacamata kan gini-gini bang kan gitu, nengoknya kan itu. Nah yang seperti itu tidak bisa, maksudnya tidak cukup atau tidak diperkenankan untuk berkorban. Kalau sudah terlanjur beli Pak, ya disembelih wae. Niatnya untuk sedekah, ya sudah selesai kok. Dapat pahala Pak, ya dapat kok kan gitu. Ya. Dagingnya nanti tidak enak Pak, enak. Nah nanti diantar ke tetangganya sama wae ya. Walaupun di dalam hukumnya itu tidak mendapatkan pahala korban, tapi mendapatkan pahala sedekah. Jangan nyesal, jangan berutuk pula ya kan. Wasani dan adapun yang kedua
itu al urja'u yang pincang, al bayyinu yang nyata, apa arjuha pincangnya hewan tersebut. Hewan kok beli pincang, kalau nak untuk korban jangan cari yang pincang. Walaupun ada apa khusulul urji, terjadinya kepincangan lah bagi hewan korban itu ingdal ittijai ketika jagal. Ketika dijagal-jagal itu entah enggak pas lah macam mana, kakinya kedengklek, jeglek, patah. Lah maka yang seperti itu ya tekor. Nah, makanya hati-hati karena untuk korban itu ya. Litadkhiyati karena untuk korban biha dengan hewan korban tadi. Bisa babi ittiro biha disebabkan meronta-rontanya atau ganasnya hewan korban tadi. Sapi atau kerbau atau kambing ya kan. Ketika dijagal kok meronta-ronta, orangnya nggak sabaran. Oh, akhirnya dipuantung gitu biar poklek, biar cepat rubuh ya. Nanti malah menjadikan tidak sah hewannya untuk berkorban. Nah, itu makanya harus hati-hati. Jadi yang pertama buta, yang kedua pincang. Walaupun pincangnya disebab dikepruk sama Pak Komar di situ ya kan. Ketika nak dijagal itu atau ketika pas dijagal rubuh terus pincang. Nah, itu tidak baik untuk korban. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu almaridotu yang sakit, albayinu yang nyata, apa marduha sakitnya hewan korban tadi ya sudah nyata-nyata tegak tidak telap. Nah itu umpama kan. Tapi walayaduru dan tidak bahaya apa yasiru hadil umuri sedikitnya inilah sakit. Nah umpama cuman gebres-gebres dikit gitu ya sudahlah tidak apa-apa ya kan itu. Tapi kalau ibaratnya itu parah, nah itu tidak boleh sudah untuk korban. Ya sembelihlah daripada mati untuk sodako gitu. Tapi tidak dapat nama nanti Pak. Nama itu untuk apa sih? Kan gitu. Nah terus hebat apa kalau dapat nama? Qala al-mu'allif rahimahullah. Warabi'u dan adapun yang keempat itu al-urja'u, kurus. Wahia adapun yang disebut kurus, apa maknanya situ Pak? Kurus ya? Memang kurus ya? Wahia adapun ujfa itu allati yaitu hewan dhahaba yang hilang apa mahuha sumsumnya atau dagingnya dimaknai di situ ya. Aidhaba. Aidhaba artinya hilang apa dimagua otaknya hewan tersebut. Minal hazli dari apa itu namanya? Terlalu kurus ya. Al-khasilu yang terjadi laha karena kurusnya tadi. Jadi hewan yang terlalu kurus nanti yang nyembelih itu merutuk-merutuk pula Pak Komar. Hewan kurus sih begini kok untuk korban. Ya nanti lah cuman untuk di sop-sop ini. Tinggal tulangnya wae ya gitu. Ya cuman andaikan kok dikasih orang disembelih lah Pak Komar ya. Dikasih orang, dikasih PT umpama kan, dikasih apa ya terserah lah ya kan. Nah, kalau yang model-model yang ngasih PT segala macam, itu apapun bentuknya disembelih lah. Jangan ribut Pak Topik ya. Mau sampai kecil gini kok untuk korban, nggak usah ribut begitu Pak Dar. Pokoknya asal dari PT itu nak kecil, nak besar, nak motonya keron, sembelih. Nah itu ya, itu caranya begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wa yajzi'u dan mencukupi artinya sah apa al khosbiyu hewan yang dikebiri ya, ditetak itunya telurnya. Ay al maktu il khosiyata ini yang terpotong daripada dua telurnya. Biji peler ya. Telur ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itulah termasuk nanti yang itu padar yang telurnya cuma satu ya. Yang telurnya cuma satu itu tetap masih sah, masih boleh untuk korban. Kan ada dulu yang tanya, "Pak, cangklir ya? Cangklir. Telurnya satu, Pak. Masih boleh. Sedangkan ini dua-duanya tidak ada ya boleh ya?" Itu. Wal maksuru dan juga
wal maksur dan yang pecah apa al-qarnu apa tuh sungunya. Apa namanya? Tanduknya. Bahasa Jawa sungu. Ilam yusar jika kok tidak berpengaruh fil lahmi di dalam tidak berpengaruh apa kornun atau apa namanya tanduknya tadi fil lahmi di dalam daging korban tadi, hewan tadi. Waya jiziu dan juga mencukupi aidon dengan lagi apa fakidatul kuruni yang hilang atau tidak punya daripada tanduk. Waya memang dari kecil tuh tanduknya tidak muncul. Nah, umpama kan, atau dia asalnya ada tapi entah kemana, ya kan, nuncep kemana entah, ya kan, tidak dibawanya, berat katanya. Waya adapun fakidatul korni itu al musammatu dinamakan juga biljalhai dengan hewan tanpa tanduk. Boleh. Boleh, Kang. Boleh. Asal untuk akikah boleh, ya untuk korban boleh, ya untuk akikah boleh. Nah, itu begitu Pak Dar ya. Sama. Nah, sama ya. Nah, ini dalilnya Pak ya. Ini dasarnya ya. Wala tajzi'u. Dan juga tidak mencukupi. Nah, ini malah ya ada boleh lagi nih. Apa al-maktu'atu yang terpotong apa kulul uduni tiap-tiap telinganya. Anak telinganya disembret itu malah tidak boleh. Wala ba'duha dan tidak juga diperkenankan apa sebagian telinganya. Walal makhlukoti dan juga tidak diperkenankan untuk korban atau ya termasuklah akikah yang bila udunin dengan tanpa telinga. Telinganya enggak ada atau telinganya hilang separuh umpama kan itu. Nah, tebesnya dikit enggak apa-apa katanya ya itu. Kalau dikit, cuman kalau banyak Pak, ini loh terpotong telinganya dan juga sebagian telinganya itu tidak mencukupi. Nah, sebagian ya, usahakan tuh masih banyak lah gitu. Walal maktu'ata dambi dan juga tidak mencukupi apa hewan yang terpotong ekornya. Ekornya hilang. Ekor hewan itu kerbau, mungkin main keteran ya kan. Pak Topik lagi nanam sayuran, masuk pula ke kandangnya ya kan, saking jengkelnya dibuahlah ekornya itu pakai puarang panjang, akhirnya hilang. Nah, maka ekor yang hilang seperti itu menjadikan nanti tidak mencukupi andaikan untuk korban atau untuk akikah. Wala ba'dahu dan juga tidak diperkenankan untuk korban apa hewan yang separuh daripada buntutnya terpotong atau hilang itu ya. Wa yadkhulu waktu dabhi. Nah, itulah hukum-hukum daripada hewan kurban atau dan tata cara berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.